الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwani fid din rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tentang syafaat. Setelah kita bahas beberapa macam syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang pertama syafaatul kubra. Yang kedua, syafaat untuk masuk ke dalam al-jannah. Dan yang ketiga, syafaat untuk umatnya agar masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Dan yang keempat, syafaat untuk mengangkat derajat orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah agar semakin tinggi derajat mereka. Yang kelima, syafa'atu liqaumin staujabu dukhulan nar alla yadkhuluha. Syafaat yang kelima dari syafaat Nabi adalah syafaat untuk orang-orang yang mesti masuk neraka supaya tidak masuk ke dalam neraka. yakni mereka orang-orang yang bertauhid namun mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dengan itu mereka mestinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena maksiatnya. Namun Nabi Muhammad SAW memberi syafaat untuk mereka agar mereka diampuni sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Syafaat ini yang sedang kita bahas mengenai dalilnya, Ibnul Qayyim rahimahullah tidak menemukan dalil yang jelas dalam hal ini, sampai beliau mengatakan wa hadha an-naw' lam aqif ila al-an ala haditsin yadullu alaih. Macam ini dari syafaat saya belum menemukan sampai sekarang hadis yang menunjukkan adanya syafaat tersebut. Wa aktsarul ahadits sharihatun bi anna asy-syafa'ata fi ahli at-tauhid min arbabil kaba'ir innama takunu ba'da dukhulin nar. Dan mayoritas syafaat atau hadis-hadis tentang syafaat jelas bahwa syafaat untuk ahli tauhid dari para pelaku dosa besar itu setelah masuknya neraka supaya mereka keluar. Wa amma an yusra' fihim qabla ad-dukhul fala yadkhulun falam azhar fihi binas. Adapun mereka diberi syafaat sebelum masuk supaya tidak masuk ke dalam neraka, saya belum temukan hadisnya. Ini menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Tahdhibus Sunan. Namun ulama yang lain berusaha mencari hadis yang terkait masalah ini. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Fahadhihi qad tustafadu min du'a'ir Rasul lil mu'minin bil maghfirah war rahmah ala janaizihim." Jadi masalah ini bisa diambil faedahnya, kesimpulannya dari doa-doa Nabi untuk kaum mukminin supaya dapat ampunan, supaya dapat kasih sayang, rahmat
saat Nabi SAW mendoakan jenazah kaum mukminin dalam sholat jenazah mereka. Nah, seperti yang dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dengan demikian macam yang kelima dari syafaat Nabi ini ada yang mendasarinya, yaitu doa-doa Nabi terutama dalam sholat jenazah. Tentu kita mengetahui doa-doa tersebut, diantaranya Nabi SAW mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia, beri kepada dia kesejahteraan dan maafkanlah dia, dan seterusnya dari doa jenazah dalam riwayat Muslim dan yang lain. Nah, ini Nabi SAW mintakan kepada Allah SWT untuk jenazah tersebut supaya diampuni. Yani mungkin saja jenazah tersebut karena dosanya dia mestinya masuk ke dalam neraka. Namun dengan Nabi SAW mendoakan seperti itu sehingga tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Doa yang lain dari doa jenazah, salat jenazah, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah untuk orang yang hidup di antara kami dan orang yang telah wafat di antara kami, dan seterusnya. Dalam riwayat Ahlus Sunan yang juga maknanya seperti ini. Nah, ikhwan fillah azakumullah, apa yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ini cukup menjadi landasan kita semua dan menjadi landasan ahli sunnah wal jamaah dalam meyakini adanya syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang mestinya diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dosa-dosa mereka, sehingga dengan doa tersebut mereka tidak jadi disiksa, tidak jadi masuk ke dalam neraka. Syafaat yang keenam dari syafaat Nabi adalah asy-syafa'atu liman dakhala an-nar an yakhruja minha. Syafaat untuk orang yang telah masuk ke dalam neraka supaya keluar darinya. Nah, ini juga bagi orang-orang yang bertauhid yang mereka melakukan dosa-dosa besar, sehingga dengan dosa-dosa tersebut mereka pantas untuk dihukum karena tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga harus dihukum. Hal ini seperti yang kita ketahui dalam ayat surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya sesuatu, yakni dosa syirik. Allah tidak mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni selain itu, selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, orang yang berbuat dosa-dosa selain dosa syirik, kalau begitu ada dua kemungkinan. Kemungkinan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla sehingga ia tidak masuk ke dalam neraka, atau kalau tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla maka dia akan masuk ke dalam neraka. Tidak diampuni maka masuk ke dalam neraka. Nah, sementara mereka itu orang-orang yang bertauhid, punya iman. Disitulah kemudian Nabi SAW mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka, agar mereka keluar dari neraka sebelum selesai masa penyiksaan terhadap mereka. Didoakan supaya mereka segera keluar dari api neraka. Nah, ini syafaat Nabi untuk mereka, untuk para pelaku dosa besar. Dalam ini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati wa hiya na'ilatun insyaallah man mata minhum la yusyriku billahi syai'a. Yang artinya likulli nabiyyin da'watun mustajabah, bahwa tiap-tiap nabi itu memiliki sebuah doa yang terijabahi, yang pasti dikabulkan.
Wa inni ikhtaba'tu da'wati, tapi sesungguhnya aku menyimpan doaku. Kalau para nabi di antara mereka ada yang menjadikan doa mereka itu ketika mereka di dunia, apa yang mereka minta dikabulkan, tapi Nabi tidak diminta doa tersebut pada masa di dunia, bahkan beliau sembunyikan, yakni beliau simpan terus sampai hari kiamat nanti. Untuk apa? Syafa'atan di ummati. Ketika doa ini mesti terkabul, maka Nabi harapkan ini menjadi syafaat bagi umat beliau, sebagai syafaat di ummati, untuk umatku. Wa hiya na'ilatun insyaallah, maka syafaat tersebut akan diperoleh insyaallah man mata, bagi orang yang meninggal di antara mereka la yusyriku billahi syai'a, dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, ini tentu mesti terwujud, yaitu doa Nabi SAW untuk umatnya itu. Tapi seperti yang antum lihat, antum dengar, bahwa rupanya dapat syafaat tersebut ada syaratnya. Apa itu? La yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik sama sekali. Kalau ada yang sampai berbuat syirik, maka nggak mungkin dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sahih. Bahkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis yang lain dari sahabat Anas, Nabi juga pernah mengatakan, qala syafa'ati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku adalah untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Mereka masih dapat kasih sayang Nabi, mereka masih dapat rahmat Nabi, yaitu dengan diberi syafaat sehingga nanti mereka keluar dari neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sahabat yang lain, Auf bin Malik Al-Ashja'i juga menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna ma khayyarani rabbil lailah, apakah kalian tahu apa yang Allah pilihkan kepadaku semalam? Allah memberikan pilihan kepadaku apa di waktu malam tadi? Apakah kalian tahu? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, beliau menjawab, fa innahu khayyarani baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina asy-syafa'ah fakhtartu asy-syafa'ah. Sesungguhnya Rabbku telah memberikan pilihan kepadaku antara dua hal. Yang pertama, masuknya setengah dari umatku ke dalam al-jannah. Yang kedua adalah syafaat untuk umat beliau. Fakhtartu syafa'ah, maka aku lebih memilih untuk diberi syafaat, diizinkan untuk memberi syafaat untuk umatnya. Mengapa? Karena dengan itu akan lebih dari setengah yang masuk ke dalam al-jannah dari umat beliau. Ini juga sekali lagi bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Sangat berharap umatnya selamat dari api neraka. Qulna ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alana min ahliha. Para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menjadikan kami termasuk ahli syafa'ah, orang-orang yang dapat syafaat itu. Kalau beliau menjawab, hiya likulli muslim. Nabi katakan itu syafaat untuk tiap-tiap muslim. Setiap muslim, orang yang punya iman, dengan iman yang benar, bersih dari kesyirikan, dia akan mendapatkan syafaat tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada beberapa hadis diceritakan bagaimana kisah keluarnya sebagian orang dari neraka itu.
Pada hadis yang tertulis pada halaman 8 itu, pada beberapa baris yang terakhir, setelah Nabi SAW bersujud dan memuji kepada Allah Azza wa Jal, maka dikatakan, "Tsumma asfa'u fa yuhaddu li haddan fa udkhiluhumul jannah." Kemudian aku pun memberi syafaat, maka ditentukan untukku suatu ketentuan, yakni sekian yang masuk ke dalam al-jannah, yang diberi syafaat, maka aku memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Tsumma arji'u, kemudian aku kembali lagi. Fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu sajida. Bila aku melihat Rabbku, aku pun segera sujud. Fa yad'uni, lalu Allah meninggalkan aku, membiarkan aku sujud sekehendaknya. An yad'an, kemudian dikatakan lagi, irfa, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Katakan kata-katamu akan didengarkan ucapanmu. Mintalah, kamu akan diberi, dan berilah syafaat, engkau akan diberi izin. Maka Nabi SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang diajarkan kepada beliau. Kemudian Nabi katakan, "Tsumma asfa'u fa yuhaddu li haddan fa udkhiluhumul jannah." Kemudian Nabi memberi syafaat lagi. Ditentukan pada beliau orang-orang yang diberi izin untuk diberi syafaat, sehingga Nabi memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Kemudian yang kedua lagi, yang ketiga kalinya, Nabi kembali lagi dan bersujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan Allah membiarkan beliau bersujud sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Ya Muhammad, angkatlah kepalamu. Katakan, kata-katamu didengar. Mintalah, kamu akan diberi. Berilah syafaat, kamu akan diizini." Maka kemudian Nabi memuji Allah dengan pujian yang diajarkan kepadanya, dan beliau memberi syafaat lagi, dan ditentukan lagi tentang orang-orang yang diberi syafaat, sehingga Nabi memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rabb, ma baqiya fin nari illa man habasahu al-Qur'an wa wajaba 'alaihi al-khulud." Wahai Rabbku, sekarang tidak ada di neraka kecuali orang yang tertahan oleh Al-Quran, yakni ditetapkan ia kekal di neraka karena tidak lagi punya iman, sehingga mereka yang di neraka betul-betul orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah." Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'ira. Yang mengatakan la ilaha illallah dan masih ada dalam kalbunya dari kebaikan ma yazinu sya'irah, yang seberat, walaupun kebaikan itu hanya seberat sya'irah, biji gandum. Tsumma yakhruju minan nar, kemudian akan keluar lagi dari neraka. Man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burra. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dan ada dalam kalbunya dari kebaikan yang seberat gandum yang lebih kecil lagi. Tsumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yaznu minal khairi dzarrah. Kemudian akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ada dalam kalbunya kebaikan walaupun seberat zarrah, semut yang kecil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Beliau mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul ikhlas dari kalbunya. Ini orang yang akan mendapatkan syafaat dan berbahagia dengan syafaat Nabi SAW. Syarat yang mutlak harus dipenuhi. Kalau ini tidak terwujud, maka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Pada hadis yang lain, pada kisah
Nabi SAW meminta syafaat kepada Allah untuk kemudian mengeluarkan orang-orang dari neraka bagi mereka yang punya iman. Disebutkan beberapa kali dalam riwayat yang lain. Pertama, man kana fi qalbihi mithqalu sya'irah min iman. Orang yang dalam kalbunya ada iman walaupun seberat sya'irah tadi, gandum. Kemudian kembali lagi beliau meminta kepada Allah dan diizinkan untuk mengeluarkan dari neraka man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah aw khardalah min iman. Orang yang dalam kalbunya ada iman walaupun seberat zarrah, semut kecil, atau khardalah, biji sawi. Kemudian Nabi pun meminta lagi kepada Allah agar diberi izin untuk memberi syafaat. Kemudian diizinkan. Fa'ukhrija man kana fi qalbihi adna mithqali khardalatin min iman. Maka dikeluarkanlah dari neraka orang yang dalam kalbunya itu masih ada iman walaupun adna. Jadi lebih rendah atau lebih kecil dan lebih kecil dari zarrah atau khardalah, dari biji sawi. Yani 3 kali. Bukan Nabi katakan lebih kecil dari biji sawi, tapi lebih kecil dan lebih kecil dari biji sawi. Walaupun ada iman yang hanya sebesar itu, nanti akan dapat syafaat Nabi SAW sehingga dia keluar dari neraka. Kemudian masih meminta lagi beliau SAW. Dia mengatakan, ya Rabb, i'zan li fi man qala la ilaha illallah. Wahai Rabbku, berikan kepadaku izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi kemuliaanku dan kebesaranku dan kesombonganku, demi keagunganku, aku betul-betul akan mengeluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang memiliki iman, yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Amalan-amalan yang dia lakukan mungkin begitu sedikit atau bahkan tidak ada kecuali hanya mengucap la ilaha illallah. Suatu saat Nabi SAW ditanya kepada sahabat tentang orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah. Apa manfaatnya ya Rasulullah? Nabi katakan, nafa'athu yawman min dahri. Ucapan itu suatu saat dari masanya akan bermanfaat bagi dia. Nah, ini buktinya. Allah Azza wa Jal bersumpah dengan kebesarannya, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Aku akan keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini keagungan kalimat ini sehingga menjadi sebab keselamatan seseorang dari kekekalan dalam api neraka. Ahibati fillah rahimakumullah. Syafaat Nabi SAW yang untuk orang-orang ahlul kabair ini bukan syafaat yang khusus untuk beliau dan tidak dilakukan oleh orang yang lain. Bahkan untuk syafaat ini nabi-nabi yang lain, para rasul yang lain juga bisa memberi syafaat seizin Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang-orang saleh dengan temannya juga dapat memberikan syafaat seizin Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti kita akan baca. Jadi di sana ada syafaat yang merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang lalu, syafaatul kubra, dan beberapa syafaat yang lain. Ada pula syafaat yang di situ Nabi tidak khusus diberi izin untuk beliau, bahkan juga yang lain dapat memberikan syafaat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh,
Syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li 'ammihi Abi Thalib litahfifi min al-'adab. Yang ketujuh adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib litahfifi min al-'adab, supaya diringankan siksaannya. Ini merupakan suatu kekhususan juga dari sisi yang memberi syafaat dan dari sisi yang diberi syafaat. Adapun dari sisi yang diberi syafaat, karena Abu Thalib dia mati dalam keadaan musyrik, kafir, belum beriman, sebagaimana dinyatakan oleh putranya sendiri Ali bin Abi Thalib ketika mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ammaka mata musyrika, wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu meninggal dalam keadaan musyrik. Dan Nabi SAW dalam kisahnya saat sebelum wafatnya Abu Thalib mengajak pamannya untuk masuk Islam, untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya am qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimatan nuhajju laka biha indallah, suatu kalimat yang aku akan jadikan hujjah untuk membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di situ ada Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah yang mengajak dia untuk tetap tinggal dalam kemusyrikannya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, kata mereka, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Diingatkan agama leluhurnya, nenek moyangnya. Terjadi tarik menarik. Pada akhirnya kana akhiru kalamihi huwa ala millati Abdul Muttalib. Akhir ucapan Abu Thalib bahwa dia di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Nah, dia mati dalam keadaan musyrik kalau begitu. Tapi atau pada asalnya seorang yang musyrik tidak akan dapat syafaat sama sekali. Seperti dalam ayat Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak akan manfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberi syafaat. Namun ini suatu pengecualian, bahwa Abu Thalib dapat syafaat Nabi SAW, namun syafaat ini tidak sampai mengeluarkan dia dari neraka, bahkan hanya meringankan siksanya dari siksa yang sebelumnya, yang semestinya. Diriwayatkan dari sahabat Al-Abbas, paman Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, qala lin Nabi SAW, Al-Abbas mengatakan kepada Nabi, ma aghnaita an amlika fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Ma aghnaita, apa yang kamu dapat beri manfaat, an amlika, untuk pamanmu, fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka, karena pamanmu itu dahulu selalu melindungi kamu dan dia marah kepada orang-orang karena kamu. Nabi menjawab, huwa fi dhahdahin min narin walaula ana lakanat ad-darkil asfali minan nar. Nabi katakan, huwa fi dhahdah, dia berada di permukaan dari neraka. Dhahdah pada asalnya maknanya adalah air yang di permukaan tanah tipis. Tapi di sini digunakan untuk menggambarkan bahwa dia di permukaan neraka. Huwa fi dhahdahin min nar, dia berada di permukaan neraka saja, di atas permukaan neraka saja. Laula ana, kalau bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar, tentu dia akan ada di kerak paling bawah dari neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ahibati billah rahimakumullah. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib. Upaya untuk memasukkan dia ke dalam Islam telah dilakukan. Pengakuan Abu Thalib terhadap kebenaran Islam juga telah diucapkan oleh dia sendiri. Namun karena teman-teman jelek Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah ketika itu
Demikian pula taklid kepada leluhur para pendahulunya membuat dia merasa haid untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga bagaimanapun dia tetap harus masuk ke dalam neraka karena kekafirannya. Namun Nabi SAW mengingat jerih payah pamannya yang ketika itu membela dia, maka diberilah syafaat, namun hanya berfungsi untuk meringankan siksanya, tidak bisa mengeluarkannya dari api neraka. Inilah 7 syafaat Nabi SAW. Bagaimana kita telah baca satu persatu darinya, dan sekali lagi bahwa di situ ada yang khusus bagi Nabi dan juga ada pula yang tidak khusus bagi beliau. Ahibati fillah rahimakumullah. Berikutnya dari makhluk-makhluk yang diberi izin untuk memberi syafaat adalah para malaikat. Mereka juga dapat memberi syafaat. Berikutnya para nabi, mereka juga dapat memberi syafaat. Berikutnya orang-orang saleh, mereka juga dapat memberi syafaat. Semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Pada hadis yang panjang disebutkan tentang kisah syafaat, di sini kita baca hadis tersebut agar kita mengetahui yakni sebagian kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhirat kelak, dan kita mengetahui bagaimana faedahnya syafaat mereka dan manfaatnya syafaat mereka untuk umat ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa orang-orang ketika itu di zaman Nabi SAW bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kami nanti atau kita nanti akan melihat Rabb kami, Rabb kita semua di hari kiamat? Nabi katakan ya. Hal tudarruna fi ru'yati syams fi dhahirah sahwan laysa ma'aha sahab? Hal tudarruna fi ru'yati al-qamar lailatul badr sahwan laysa fiha sahab? Apakah kalian akan saling berhimpit-himpitan, yakni mendesak yang lain ketika melihat matahari di siang hari yang begitu terang, tidak ada penghalang yang menghalangi, awan yang menghalangi? Ketika juga kalian melihat rembulan pada waktu bulan purnama, apakah kalian akan berhimpitan mendesak yang lain? Padahal ketika itu jelas semua orang dapat melihat. Para sahabat mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan, ma tudarruna fi ru'yatillah tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima. Kalian tidak akan melakukan itu, saling mendesak, saling berhimpit dalam melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, seperti kalian melihat salah satu dari matahari atau bulan tadi. Lalu Nabi menceritakan nanti pada hari kiamat akan ada penyeru yang menyerukan, yattabi' kulla ummatin ma kanat ta'bud. Setiap umat hendaknya mengikuti apa yang dia sembah dulu. Fala yabqa ahadun kana ya'budu ghayra Allah subhanahu wa ta'ala min al-asnam wal ansab illa yatasaqatun fin nar. Maka la yabqa, tidak tersisa seorang pun dari seseorang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dari sesembahan-sesembahan berhala, kecuali mereka berjatuhan di neraka. Karena apa? Karena Tuhan-Tuhan mereka pun di neraka, sehingga ketika mereka mengikuti sesembahan mereka, ya masuk neraka semua, mengikuti yang mereka sembah. Innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, kata Allah Azza wa Jalla. Apa yang kalian sembah, kalian dan yang kalian sembah,
masuk dalam neraka jahanam. Nah, ketika diperintahkan untuk mengikuti sembah-sembah mereka, para taghut, berhala-berhala yang diibadahi selain Allah di neraka, maka umatnya pun masuk yatasaqatun, berjatuhan di neraka. Sehingga tidak tersisa ketika itu kecuali orang yang mengibadahi Allah, baik dari orang yang baik, saleh ataupun orang yang fajir, jahat, tapi semuanya mengibadahi Allah. Itu yang tersisa. Dan juga sisa-sisa dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Untuk orang Yahudi dikatakan, "Ma kuntum ta'budun?" Apa yang dulu kalian ibadahi? Qalu na'budu Uzair ibn Allah. Mereka menjawab, kami menyembah Uzair, putra Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kadzabtum, mattakhalallahu min sahibatin wala walad. Kalian dusta. Kalian anggap Uzair sebagai putra Allah dan kalian sembah. Dusta. Allah tidak punya istri dan tidak punya anak. Kemudian dikatakan kepada mereka, apa yang kalian mau sekarang? Mata buhud. Qalu atishna ya Rabbana fasqina. Wahai Rabb kami sekarang merasa kehausan, berikan kepada kami minum. Fayusharu ilaihim ala taridun. Fayuhsharuna ila an-nar ka'annaha sarabun yahsimu ba'daha ba'dan fayatasaqatuna fin-nar. Maka ditunjukkan kepada mereka, tidakkah kalian ke sana mengambil air di sana? Dari dun, cari air di sana, ke tempat air. Maka mereka digiring ke jahanam. Nampak di sana sarabun seperti fata morgana. Nampak seperti ada air. Ternyata itu neraka. Yahtimu ba'daha ba'dha, sebagiannya menghancurkan yang lain. Maka mereka pun pergi ke sana untuk mencari air. Ternyata mereka berjatuhan di neraka jahanam dan mereka disiksa di sana. Adapun orang Nasrani, mereka pun dikatakan pada mereka, ma kuntum ta'budun, kalian apa yang dulu kalian sembah? Qalu na'budul Masih ibn Allah. Mereka mengatakan kami menyembah Al-Masih, putra Allah, Ibnu Maryam. Al-Masih ibnu Maryam aslinya, tapi mereka mengatakan Al-Masih ibn Allah, Al-Masih putra Allah. Maka Allah mengatakan, mattakhadallah min sahibatin wala walad. Kadzabtum, dusta kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak punya istri, tidak punya anak. Kemudian dikatakan pada mereka, apa yang kalian mau sekarang? Atishna ya Rabbana fasqina. Kami kehausan wahai Rabb kami, berikan minum kepada kami. Maka dikatakan kepada mereka, ala taridun. Diberikan kepada mereka isyarat untuk pergi ke tempat tersebut. Tidakkah kalian mencari air di sana? Maka dikumpulkanlah mereka menuju jahanam, seolah-olah jahanam itu di sana ada air. Nampak ternyata fata morgana yang menghancurkan sebagian yang lain, sehingga mereka berjatuhan di sana, disiksa. Tinggal siapa yang ada di padang mahsyar? Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah min gharin fajir. Sehingga ketika tidak tersisa di situ kecuali yang ibadah kepada Allah saja, dari orang yang baik atau yang jahat, maka Allah Azza wa Jalla mendatangi mereka di adna suratin min allati ra'awhu fiha, pada surah gambaran yakni yang mereka lihat padanya. Wallahu a'lam. Yakni mereka ketika itu tidak begitu mengenali. Allah datang pada mereka. Maka Allah mengatakan kepada mereka, ma tantadirun? Atba'u kullu ummatin ma kanat ta'bud. Sekarang tinggal kalian. Apa yang kalian tunggu? Tiap umat telah mengikuti apa yang mereka ibadahi. Mereka menjawab, ya Rabbana farakna an-nas fid dunya abqara ma kunna ilaihim wa lam nusahibhum. Wahai Rabb kami,
kami tinggalkan manusia di dunia dalam keadaan kami sangat butuh kepada mereka. Kita tidak berteman dengan mereka, yakni semuanya karena Allah. Maka Allah katakan, ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Fa yaqulu na'udzu billahi minka la nusyriku billahi syai'a marratayn aw thalathan hatta inna ba'dhum la yakadu yanqarib. Mereka mengatakan, kami berlindung kepada Allah darimu. Yani mereka ketika itu belum begitu mengenali Rabb mereka yang datang pada mereka, sehingga mereka mengatakan, kami berlindung kepada Allah darimu, kami tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. 2 atau 3 kali itu dikatakan oleh mereka, sampai sebagian mereka hampir berbalik. Maka Allah SWT mengatakan, apakah kalian punya suatu atau memiliki suatu tanda yang kalian kenali pada Rabb kalian? Apa ada di antara kalian dan Rabb kalian suatu tanda yang dengan itu kalian mengenalinya? Mereka mengatakan, iya, kami mengenali. Kalau ada suatu tandanya, fayukshafu an sakin, maka Allah Azza wa Jalla membuka betisnya sehingga mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yabqa man kana yasjudu lillah min tilqa'i nafsi illa adina Allah lahu bisujud. Maka tidak tersisa seorang pun dari mereka yang sujud karena Allah dulu ketika di dunia, betul-betul karena Allah, dari dirinya karena Allah, kecuali Allah berikan izin untuk sujud, sehingga mereka mengenali Allah dan semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang ikhlas. Dan ini yakni sebagian ulama menjadikan sebagai tafsir firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Qalam, yauma yukshafu an sakin yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari di mana dibuka betis itu, lalu mereka diajak untuk sujud kepada Allah, lalu mereka tidak bisa. Siapa yang tidak bisa? Ini golongan kedua. Dikatakan, wala yabqa man kana yasiru ittiqa'an wa riya'an illa ja'ala Allahu dhahrahu tabaqatan wahidah. Kemudian tidak tersisa dari orang-orang yang dulu sujud karena riya, kecuali Allah jadikan punggungnya itu seperti satu lempengan yang keras, sehingga tidak bisa membungkuk untuk sujud, sehingga setiap kali mau sujud mereka tersungkur. Nah, ini sebagian ulama menjadikannya sebagai tafsir dalam surat Al-Qalam tadi. Yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka diminta untuk sujud, tapi mereka tidak bisa. Kenapa? Karena lama di dunia salatnya karena riya, sujudnya riya, ingin dipuji orang, bukan ikhlas karena Allah. Adapun mereka yang mukhlisin, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka mereka pun semuanya sujud, betul-betul bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dihamparkanlah jembatan al-jisr, yudrabul jisru ala jahannam, dihamparkanlah jembatan di atas jahannam. Jembatan yang dikatakan dalam sebuah riwayat, seperti dikatakan Abu Sa'id Al-Khudri, balagana annahu adakku minasy-sya'r wa haddu minas-sayf. Diberitakan kepada kami bahwa jembatan di atas jahannam itu jembatan yang begitu tajam, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Maka manusia semuanya harus melewati jembatan tersebut. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidaklah ada seorang pun dari kalian kecuali mesti melewatinya, melewati jahannam dari atas jembatan tersebut. Ini sesuatu yang pasti.
Nah, siapa yang bisa selamat? Siapa yang bisa selamat? Jembatan di atas jahanam yang menyala-nyala begitu panas, dalam kondisi jembatannya seperti itu. Tapi Allah Azza wa Jalla menyelamatkan orang-orang yang Allah kehendaki untuk selamat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharuz zalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim tetap di dalamnya dalam keadaan tersimpuh. Ya. Mereka masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kondisi jisr, jembatan yang begitu mengerikan, membuat para nabi sendiri mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Karena mereka sangat khawatir terhadap umat mereka untuk terjerumus di dalam jahanam itu. Bahkan orang-orang pun mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Wa tahillu syafa'ah, dan ketika itulah berlangsung syafaat, akan diberikan syafaat. Kila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, "Mal jisru?" Jembatan itu seperti apa ya Rasulullah? Nabi menerangkan, "Dahdzun mazillah." Jembatan yang begitu licin, menggelincirkan kaki-kaki. Fiha khatatif, di situ ada sesuatu yang menyambar-nyambar orang yang melewatinya. Galalib, ada besi-besi seperti gancu, ya, untuk mengambil sesuatu, menarik sesuatu. Gancu seperti kita tahu, besi yang depannya bengkok, biasa dipakai kalau kita untuk membawa karung dan sejenisnya. Itu galalib. Ternyata bukan hanya licinnya, tajamnya yang di bawahnya jahanam, bahkan di kiri kanannya ada galalib. Di situ ada besi-besi yang akan mengambil orang-orang yang melewatinya. Wa hasakatun takunu binajd, hasakah, yakni yang keras, seperti duri-duri yang keras. Maka fayamurrul mu'minun, adapun orang-orang yang mukmin, mereka akan melewati qatarfil aini, seperti kedipan mata. Ada yang begitu cepat melewati. Wa kal barqi, ada yang melewati secepat kilat. Wa karrihi, ada yang melewati seperti angin yang cepat. Wa katayri, dan ada pula yang melewati seperti burung. Wa ka'ajawidi khayli, dan ada pula yang melewati seperti kuda-kuda pilihan. Wa rikabi, dan kuda-kuda tunggangan. Nah, ini semuanya karena apa? Karena amalan-amalan. Bukan kepandian orang di dalam melompat, di dalam berjalan, di dalam berlari, tapi kepandian orang di dalam beramal soleh. Itu yang akan menjadi sebab keselamatan dia di dalam melewati jembatan tersebut. Orang yang di dunia lurus di atas as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, agama ini dia berjalan baik, tidak belok kanan belok kiri, maka nanti di jembatan yang di atas jahanam pun dia akan seperti itu. Tapi seseorang yang keluar dari as-siratul mustaqim ketika di dunia, maka dia pun akan jatuh dari as-sirat ketika di atas jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nabi katakan, "Fanajin musallam," sehingga ketika itu ada orang yang selamat. Najin musallam. Wa makhdushun mursal, ada pula yang makhdush mursal, golongan kedua. Makhdush yakni apa? Terbakar, gosong-gosong, terkena sengatan api jahanam. Mursal, tapi dia masih lolos juga. Wa makdusun fi nari jahannam, golongan ketiga, ada yang terdorong sehingga dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ini golongan-golongan manusia yang melewati al-jisr, jembatan di atas jahanam tersebut. Ada yang selamat dengan begitu lancar perjalanannya, ada pula yang terbakar walaupun pada akhirnya dia selamat, ada pula yang tersungkur masuk ke dalam jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Hatta idza khalaqal mu'minun minan nar, walladzi nafsi biyadihi, sehingga ketika kaum mukminin semuanya
Yang selamat maksudnya melewati, dan mereka melewati neraka dan selamat. Nah, inilah mulai mereka meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat teman-teman mereka yang jatuh. Dikatakan oleh Nabi, "Fawalladzi nafsi biyadi, ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillah fi istiqsa'il haqq minal mu'minin lillah yaumil qiyamah li ikhwanihim alladzina fin nar yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusallun wa yahujjun." Kata Nabi, demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang betul-betul minta kepada Allah dengan sebenar-benarnya dalam meminta hak dari untuk kaum mukminin pada hari kiamat dari orang-orang yang beriman, untuk memintakan pertolongan kepada yang beriman yang lain. Mereka betul-betul minta kepada Allah, tidak ada yang lebih seperti itu. Minta yang benar-benar kepada Allah Azza wa Jalla demi menyelamatkan teman-teman mereka yang telah tergelincir masuk ke dalam jahannam. Yaqulun, mereka mengatakan, wahai Rabb kami yasumuna ma'ana, dulu mereka puasa bersama-sama kami. Wa yusallun, dulu mereka salat bersama-sama kami. Wa yahujjun, dan dulu mereka juga haji bersama kami. Nah, sekarang mereka masuk ke dalam neraka. Fayuqalu lahum, maka Allah mengatakan, akhriju man araftum. Kalau begitu keluarkan siapa yang kalian kenal. Fatuharramu suwaruhum 'alan nari fayukhrijuna khalqan katsira qad akhadatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbatayhi. Sehingga diharamkan tubuh mereka dari neraka, yang dapat syafaat tersebut dari teman-temannya, sehingga dikeluarkanlah mereka dalam jumlah yang banyak. Sebagian mereka telah dilalap oleh api neraka sampai setengah betisnya, sebagian lagi sampai ke rukbatayhi, ya, sampai lututnya. Mereka semua ada yang sudah kena di bagian-bagian kakinya, tapi mereka masih terselamatkan. Tsumma yaqulun rabbana ma baqiya fiha min ahadun mimman amartana. Wahai Rabb kami, tidak tersisa lagi di neraka seorang pun dari orang yang engkau perintahkan kami untuk menyelamatkan dia. Ya, dari orang-orang yang seperti itu sudah tidak ada, semuanya terselamatkan. Tapi masih ada yang lain. Fayaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqalu dinar min khairin fa'khrijuh. Kembali kalian. Siapa yang kalian dapati dalam kalbunya ada seberat dinar, uang dinar dari kebaikan, keluarkan juga dia dari neraka. Fayukhrijun, maka mereka pun mengeluarkan orang-orang yang cukup banyak dari neraka, sehingga mereka pun mengatakan, wahai Rabb kami, tidak kami biarkan seorang pun dari orang yang engkau perintahkan kami untuk kami keluarkan. Lalu Allah mengatakan lagi, irji'u, kembali lagi. Faman wajadtum fi qalbihi mithqalu nisfi dinar min khairin fa'akhrijuh. Orang yang kalian dapati dalam kalbunya ada setengah dinar atau seberat setengah dinar dari kebaikan, keluarkan juga. Sehingga mereka, orang-orang yang beriman itu, mengeluarkan makhluk yang cukup banyak, sehingga mereka mengatakan, ya Rabb kami, tidak kami tinggalkan seorang pun dari orang yang engkau perintahkan kami untuk mengeluarkannya. Allah juga mengatakan lagi, irji'u, kembali lagi kalian. Siapa yang kalian dapati dalam kalbunya ada seberat zarrah, seberat semut dari kebaikan, keluarkan juga dia dari neraka. Sehingga mereka mengeluarkan makhluk yang sangat banyak, dan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, tidak kami sisakan lagi orang yang masih ada kebaikan di dalam neraka. Semuanya sudah terselamatkan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, kalau kalian tidak percaya, ini hadis yang begitu agung yang menunjukkan kebesaran rahmat Allah. Kalau kita lihat di dunia, orang-orang sudah seperti ini, maksiat demi maksiat mereka lakukan. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala
seperti yang Allah katakan tentang dirinya, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Kalau Allah Subhanahu wa taala betul-betul murka, sudah mau jadi apa manusia. Tapi seperti yang Allah katakan, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Lihat bagaimana Allah SWT menyelamatkan orang-orang dengan syafaatnya orang-orang tadi. Ini bukan jasa orang-orang yang beriman itu semata, tidak. Sekali lagi, ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menyelamatkan begitu saja, Allah Maha mampu. Tapi Allah hendak memuliakan orang-orang yang beriman tadi, sehingga mereka nampak pada mereka kemuliaan. Di samping Allah menyelamatkan orang-orang yang diselamatkan tadi, walaupun dalam kalbunya hanya seberat semut kecil dari kebaikan itu. Abu Sa'id mengatakan, kalau kalian tidak percaya, baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walaupun seberat zarrah. Jadi walaupun ada iman seberat itu tidak akan dizalimi, akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dihilangkan walaupun iman seberat itu. Wa in taku hasanatan, kalau itu suatu kebaikan yudha'ifha, Allah akan melipat gandakan kebaikan itu walaupun asalnya dari seberat zarrah. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang besar. Maka pada akhirnya, setelah syafaat demi syafaat dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah, Allah pun mengatakan, fayaqulullahu azza wa jal, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat telah memberikan syafaatnya, wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi telah memberikan syafaatnya, wa syafa'al mu'minun, dan orang-orang yang beriman pun telah memberikan syafaatnya. Falam yabqa illa arhamur rahimin, maka tidak tersisa kecuali arhamur rahimin, zat yang paling rahmat dari sesuatu yang punya rahmat, tinggal Allah Azza wa Jalla. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah Azza wa Jalla menggenggam satu genggaman dari neraka. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat, maka Allah keluarkan dari neraka itu kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Allah keluarkan dari neraka dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang sebelumnya kita baca semalam, wa salatu hatayat min hatayat rabbi. Hatayat di sini disebut qabdah, tapi dalam lafaz yang kemarin kita baca hatayat. Hatayat secara makna adalah mencakup dengan dua tangan, hatayat. Ya, itu makna secara lugawi seperti itu. Namun dalam riwayat ini semalam kita terjemahkan dengan genggaman, tapi secara lafaz sebetulnya hatayat, yakni mengambil dengan dua tangan. Pada hadis ini dikatakan Allah Azza wa Jalla yaqbilu qabdatan, menggenggam dengan genggaman dari neraka. Lalu Allah keluarkan dari neraka itu satu kaum yang mereka tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Fad'adu humama, mereka telah menjadi humam, yakni telah menjadi arang. Ya, karena terbakar. Kalau tadi baru ada yang terbakar kakinya, kalau ini sudah menjadi arang. Kemudian yulqihim fi nahrin fi abwahil jannah, Allah lemparkan orang-orang itu ke sebuah sungai di mulut surga. Yuqalu lahu nahrul haya, sungai ini disebut sungai kehidupan. Fayakhrujuna kama yakhruju al-hibbatu fi hamilis sayl, maka kemudian mereka keluar dari sungai itu seperti ibaratnya keluarnya biji-biji yang tumbuh dari tanah atau sisa-sisa yang dibawa banjir. Kalau kita melihat sebuah sungai telah mengalami banjir, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Akan tumbuh di pinggir-pinggirnya tumbuhan-tumbuhan kecil, mungkin di tanah, mungkin di batu, mungkin di pohon. Itu yang dimaksud oleh Nabi, kama takhrujul hibbatu fi hamilis sayl, seperti tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan
dari sesuatu yang dibawa oleh banjir. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka kunta tar'al badiyah. Wahai Rasulullah, engkau pernah atau pengalaman menggembalakan di badui, yakni dengan mengumpamakan seperti tadi, ya, di padang pasir ada banjir kemudian tumbuh setelah itu, yakni Nabi SAW mengumpamakan dengan perumpamaan dengan pengalaman beliau yang pernah mengembalakan di badui, kambing-kambing. Ala kulli hal, kemudian Nabi mengatakan, fa yakhrujuna kal-lu'lu' fi riqabihim al-khawatin. Mereka ini kemudian keluar dari sungai itu bagaikan permata-permata. Padahal tadinya sudah menjadi arang. Keluar jadi permata-permata. Fi riqabihim al-khawatin. Di leher-leher mereka ada cap-capnya. Ya'rifuhum ahlul jannah, yang dikenali oleh para penghuni surga. Mereka disebut haula'i utaqa'ullah. Orang-orang dari jenis ini yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla punya ciri tersendiri, dan mereka disebut utaqa'ullah, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain mereka disebut jahannamiyun. Jahannamiyun dari kata jahannam, yakni bekas penghuni jahannam. Mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adkhalahumul jannah bighairi amalin amilu. Allah masukkan mereka ke dalam al-jannah tanpa suatu amal yang mereka lakukan, wala khairin qaddamu, tanpa suatu kebaikan yang mereka suguhkan atau yang mereka persembahkan kepada Allah. Tsumma yaqul udkhulul jannah, lalu Allah mengatakan, masuklah kalian ke dalam al-jannah. Fama ra'aitumuhu fahuwa lakum. Masuklah kalian ke dalam al-jannah, apa yang kalian lihat itu untuk kalian. Fayaqulun, mereka pun mengatakan, Rabbana a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin. Wahai Rabb kami, Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang Engkau tidak berikan kepada seorang pun dari alam semesta ini. Fayaqulu lakum indi afdal min hadha. Fayaqulun ya Rabbana ayyu shay'in afdal min hadha. Fayaqul ridaya fala asqatu alaikum ba'dahu abada. Allah mengatakan, sesungguhnya kalian masih punya di sisiku sesuatu yang lebih daripada ini. Mereka pun mengatakan, wahai Rabb kami, apa yang lebih daripada ini? Apa yang lebih daripada ini? Allah mengatakan, ridhaku, maka aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, syafaat yang diberikan para nabi, para malaikat dan para hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang saleh. Pada kisah ini nampak bagaimana manfaatnya syafaat tersebut. Nah, tentu sekali lagi semuanya tidak lepas daripada syarat-syarat syafaat. Izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah kepada mereka yang diberi syafaat. Ahibati fillah rahimakumullah, banyak faedah yang bisa kita petik dari hadis ini kalau kita cermati. Di antara faedah penting yang kita perhatikan di sini adalah pentingnya teman-teman yang saleh. Ya, teman-teman yang saleh di dunia akan membawa kebaikan, di akhirat pun akan menyelamatkan kita. Dan betapa jeleknya teman-teman yang jahat, di dunia menjerumuskan, di akhirat sudah berlepas diri. Lihat bagaimana Abu Talib dengan Abu Jahal itu sebagai salah satu contoh. Ketika di dunia menjerumuskan sehingga menjadikan Abu Talib tetap dalam keadaan kafir. Setelah Abu Talib masuk neraka, apakah Abu Jahal membelanya? Bahkan mereka saling bermusuhan. Istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Ingatlah ketika berlepas diri yang diikuti dari yang mengikuti. Wa ra'ul 'adzab. Mereka melihat siksa. Wa taqatta'at bihimul asbab. Terputuslah hubungan cinta mencintai di antara mereka. Urusan sendiri-sendiri. Setan pun mengatakan seperti itu dan mencela mereka. Ketika mereka mengatakan,
haula'il ladzina adalluna, mereka yang menyesatkan kami. Setan pun mengatakan, ya, yang maknanya bahwa kalian salah sendiri mengikuti kami. Ahibati fillah rahimakumullah, ayat-ayat seperti itu banyak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa ternyata mereka orang-orang musyrikin yang nampaknya bersahabat sama mereka dan saling kasih mengasihi antara sesembahan dan yang disembah, ternyata justru di akhirat kelak saling bermusuhan dan menjadi penyesalan teman yang jelek itu. Ya, ketika orang musyrik masuk neraka gara-gara teman, seperti Allah SWT ceritakan dalam surat Al-Furqan. Allah SWT menceritakan bagaimana penyesalan orang tersebut. Wa yauma ya'udzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah ketika seorang zalim menggigit jarinya, tangannya, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai seandainya aku mengikuti jalan Rasul. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai seandainya aku tidak menjadikan teman itu fulan sebagai kekasihku. Laqad adallani ya wailata laitani lam attakhidh fulanan sabila laqad adallani 'ani dzikri id ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khadula. Dia telah menyesatkan aku dari zikir, dari kebenaran ketika datang kepadaku, dan setan itu bagi manusia khadul. Khadul apa artinya? yakni tidak mau menolong. Diajak-ajak sudah tersesat, biarkan. Diajak ke pinggir jurang, nyemplung, nggak ditolong. Ini khadul. Begitulah syaitan. Wa kana asy-syaitanu lil-insani khadula. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, ini teman yang jelek seperti ini. Sebaliknya teman yang baik, coba kita lihat dan kita ingat hadis tadi. Ketika mereka bergantian melewati jisr, jembatan itu, kemudian mereka selamat, mereka melihat teman-teman mereka jatuh, segera mereka minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya Rabb, kami mereka dulu salat bersama kami, mereka dulu haji bersama kami, puasa bersama kami. Maka Allah mengatakan, keluarkan darinya yang kalian kenal. Sehingga ketika mereka mulai disiksa langsung diselamatkan, walaupun mesti mengalami siksa pada sedikit bagian tubuh mereka, seperti yang kita lihat. Ahibati fillah rahimakumullah. Dengan demikian sekali lagi, kalau begitu masa kita di dunia ini cari teman-teman yang baik, teman yang saleh, yang mengingatkan kita ketika kita lupa, yang memberitahu kita ketika kita tidak tahu. Kata orang Arab, sadiquka man sadaqaka la saddaqaka. Teman kamu yang hakiki itu yang bersikap betul-betul jujur kepadamu. Kalau kamu salah, dia nasihati, dikatakan kamu salah. Yang benar begini. Kalau kamu lupa, diingatkan, keliru. Kamu nggak ingat begini. Nah, itu yang bersikap jujur kepada teman. Ini yang shadiq. Bukan yang saddaqaka. Bukan yang apa? Selalu membenarkan kamu. Walaupun salah dibenarkan, enggak apa-apa. Ya. Menjaga perasaan sehingga selalu dibenarkan. Ini bukan shadiq, kata orang Arab. Ini menyesatkan seperti ini. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Selanjutnya kita beralih kepada yang lain yang diberi syafaat atau yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberi syafaat. Setelah tadi kita sebutkan para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh, secara khusus asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid juga dapat kesempatan untuk memberikan syafaat. Tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi, dari Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna lisyahidi indallah, sesungguhnya untuk orang-orang yang syahid di sisi Allah, sittu khisalin, 6 hal, 6 perkara.
dapat 6 pahala. An yughfar lahu fi awwali daf'atin min damihi, diampuni dia sejak tetesan pertama dari darahnya. Darahnya ketika menetes pertama kali langsung diampuni dosa-dosanya. Wa yara maq'adahu minal jannah, dan ia akan melihat tempatnya di surga. Wa yuhalla hullatal iman, dan dia akan diberi hiasan dengan kain hiasan dari iman. Wa yuzawwaju minal huril 'ain, dan ia akan dinikahkan dengan bidadari. Wa yujaru min azabil qabr, dan akan dilindungi dari siksa kubur. Wa ya'man minal faza'il akbar, dan akan aman dari ketakutan yang terbesar. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, al-yakutah minhu khairun minad dunya wa ma fiha, lalu akan diletakkan di kepalanya mahkota kewibawaan, kebesaran, yang satu permata darinya, satu batu mulia yang ada pada mahkota itu lebih bagus dan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa yuzawwaju 72 zawja min al-huril 'ain, akan dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Wa yushaffa'u, dan akan diberi izin untuk memberi syafaat fi 70 insanan min aqaribihi, pada 70 orang dari karib kerabatnya. Riwayat Ahmad. Nah, ini seorang yang mati syahid, pahalanya begitu besar, sejak menetesnya darah yang pertama langsung diampuni, melihat tempatnya di surga. Ahibati billah rahimakumullah, dan diantaranya dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari, dan lebih daripada itu manfaatnya juga untuk karib kerabatnya, akan bisa memberikan syafaat untuk 70 orang dari karib kerabatnya. Tapi sekali lagi perlu kita ingat bahwa syahid di sini syahid yang benar-benar, ya, bukan syahid dengan melakukan aksi teror yang tidak sesuai dengan syariat. Itu tidak dikatakan syahid. Secara zahir dari amal mereka itu tidak dikatakan syahid. Syahid yang mendapatkan pahala sebesar ini, yang akan dapat memberikan syafaat, adalah syahid yang betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat. Ahibati fillah rahimakumullah. Selanjutnya, di antara orang-orang yang diberi izin oleh Allah Azza wa Jal untuk memberikan syafaat adalah anak-anak untuk orang tuanya. Al-aulad di abaihim, anak-anak untuk orang tuanya. Diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat hambanya yang saleh di dalam surga. Fayaqul, maka dia pun mengatakan, ya Rabb, anna li hada, wahai Rabbku, dari mana aku dapat kedudukan ini? yakni dia merasa bahwa amalnya tidak sampai kepada derajat yang seperti itu. Lalu dari mana dia mendapatkan kedudukannya begitu tinggi? Dijawab, fayuqal bistighfari waladika lak, dengan permintaan ampunan anakmu untukmu. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak bisa memberi syafaat untuk orang tuanya dengan doa, mendoakan untuk orang tuanya. Ternyata dengan itu menaikkan derajat dan meninggikan tingkatan kedudukan orang tuanya di dalam surga. Orang tuanya sendiri tidak menyadari ternyata ini adalah buah daripada istighfar anak-anaknya. Riwayat Ahmad dan para rawinya orang-orang yang meriwayatkan dalam kitab sahih. Diriwayatkan pula dari Abi Hassan yang mengatakan kepada Abu Hurairah, qultu li Abi Hurairah, innahu qad mata li ibnan, sesungguhnya dua anak dariku telah meninggal. Fama anta muhaddithi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin tutayyibu bihi anfusana an mautana.
maka tidakkah engkau memberikan kepadaku suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutayyibu bihi anfusana, yang menenangkan jiwa-jiwa kami atas musibah kematian anak-anak kami. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Na'am, ya, aku akan berikan kepadamu hadis yang bisa menghibur kamu. Sigharuhum ja'amisul jannah, yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawayh, fayakhudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi, kama akhudhu ana bi sinfati thawbika hadha, fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahu al-jannah." Rawahu Muslim. Nabi bersabda yang artinya, sigharuhum, anak-anak kecil mereka itu, da'amisul jannah. Da'amisul jannah artinya anak-anak yang bebas lalu lalang keluar masuk di dalam surga. Anak-anak kecil ibaratnya anak kecil di sini. Di dunia mereka lebih punya kebebasan untuk masuk keluar rumah daripada orang dewasa. Maka begitu pula di surga, anak-anak kecil itu da'amisul jannah, yani sayyahuna fil jannah, dakhaluna fi manaziliha la yumna'un. Orang-orang yang berkeliling ke sana kemari di surga, bermain-main ke sana kemari, masuk keluar dari satu tempat ke tempat yang lain yang tidak pernah dilarang. Itu anak-anak kecil yang meninggal semasa kecilnya. Yatalaqqa ahaduhum abah, seseorang dari mereka nanti akan menjemput ayahnya atau kedua orang tuanya. Fayakhudhu bi thawbihi, sehingga dia pun memegang pakaian orang tuanya itu atau tangannya. Seperti aku memegang tengah-tengah bajumu ini, kata Abu Hurairah. Sehingga tidak berhenti, terus dibawa, ditarik sampai Allah masukkan dia dan ayahnya, orang tuanya ke dalam surga. Jadi dia menarik orang tuanya ke dalam surga. Nah, ini sebagai syafaat. Ya, bisa jadi belum semestinya si orang tua masuk surga ketika itu, tapi dengan anaknya, ya, yang meninggal di waktu kecil dan orang tuanya bersabar, orang tuanya mengharap pahala dengan musibah tersebut, anaknya nanti akan menggeret dia masuk ke dalam al-jannah. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis Abu Hurairah yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu aulad." Tidaklah dari dua orang muslim yang mati dari keduanya 3 anak. Lam yablughul hin, yang anak-anak itu belum mencapai umur balik. Illa adkhalahum Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihi al-jannah, kecuali Allah Azza wa Jalla akan memasukkan mereka berdua, yakni wallahu alam ayah ibunya dan anak-anak tersebut, dengan karunia rahmat Allah, Allah akan masukkan mereka ke dalam al-jannah. Wa qala yuqalu udlahum udkhulul jannah, dikatakan pada mereka, ayo masuklah kalian ke dalam surga. Qal fayaqulun hatta yaji'a abawana, anak-anak itu disuruh masuk ke dalam surga, mereka mengatakan tidak, sampai kami menunggu, sampai datang orang tua kami, menunggu orang-orang tua mereka. Qal salatu marrat, sampai 3 kali dikatakan itu. Fayaqulun mithla hadzal, dan mereka selalu mengatakan seperti itu. Fayuqal, akhirnya mereka dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah antum wa aba'ukum, kalau begitu sudah kalian dan orang tua kalian masuk ke dalam surga. Jadi anak ini betul-betul menunggu orang tuanya. Yang asalnya anaknya dulu masuk surga, mereka nggak mau, sampai akhirnya orang tuanya sekalian disuruh masuk ke dalam al-jannah bersama anak-anak mereka. Ahibati fillah rahimakumullah, ini syafaat anak-anak untuk orang tuanya. Dan ini menghendaki kalau begitu adanya kesabaran dari orang tua ketika Allah Azza wa Jal menguji orang tua tersebut dengan kematian anak-anaknya. Ya, ini mengharuskan adanya kesabaran, kesabaran yang membawa pahala, yang membawa kebaikan. Insya Allah dengan
kesabarannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anak-anak itu menjadi sebab masuknya dia ke dalam al-jannah. Nah, demikian juga sisi yang lain, ini juga isyarat bagaimana hadis yang pertama, agar orang tua mendidik anaknya supaya menjadi anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena pada hadis yang pertama, orang tua akan dapat tingkatan yang tinggi karena apa? Istighfar, permintaan ampunan dari anak-anaknya. Nah, tidak mungkin seorang anak melakukan itu kecuali kalau anak yang soleh. Adapun anak yang durhaka, ya, dia bukan mintakan ampunan, dia minta duit terus sampai menghabiskan duit orang tuanya untuk maksiat. Nah, itu kalau anak durhaka. Maka jadikan anak itu biiznillah dengan usaha pula anak-anak yang saleh sehingga menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, sehingga memintakan ampunan untuk orang tuanya, sehingga bisa mengangkat derajat orang tuanya di dalam surga. Ahibati fillah rahimakumullah, beralih kepada golongan berikutnya yang diberi izin untuk memberikan syafaat, yaitu syafaatul musallin al-muwahhidin lil janazah, orang-orang yang menyolati salat jenazah yang bertauhid, ini juga memberi syafaat untuk orang-orang yang disolati. Ahibati billah rahimakumullah, dengan itu jenazah yang disolati bisa diampuni dosanya. Seperti diriwayatkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi." Yang artinya tidaklah ada satu mayit pun yang menyolatinya itu satu umat dari muslimin yang mencapai jumlah 100 orang. Kulluhum yashfa'una lah, semua memberi syafaat untuk dia, yakni memintakan ampunan. Ya, memberi syafaat di sini seperti kita ingat pengertian syafaat, memintakan kebaikan dan ampunan untuk si mayit itu dalam sholat jenazah mereka dengan doa-doa tersebut. Kata Nabi SAW, tidaklah mereka melakukan itu illa syufi'u fi, kecuali mesti mereka akan diterima syafaatnya. Jadi insya Allah ini ya menjadikan orang itu diampuni dengan doa orang yang sekian banyak dan semuanya orang-orang yang baik bertauhid, diampuni dosanya. Dalam hadis yang lain menyebutkan bilangan lebih sedikit dari itu. Dari Quraib Maula bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, annahu mata ibnun lahu bi Qudayd, bahwa anak Ibnu Abbas meninggal di daerah Qudayd atau di daerah Usfan. Faqala ya Quraib, umtur majtama'a lahu minan nas. Wahai Quraib, lihatlah berapa orang yang telah berkumpul dari orang-orang yang hadir. Qala fa kharajtu, aku pun keluar. Fa idza nasun qad ijtama'u lahu, ternyata di sana orang-orang telah berkumpul untuk menyolati. Fa akhbartuhu, aku pun mengabarkan kepada Ibnu Abbas tentang orang-orang yang sudah berkumpul. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, taquluhum arba'un, menurut kamu mereka sudah mencapai jumlah 40? Qala na'am. Quraib mengatakan iya, 40 sudah ada. Qal, Ibnu Abbas mengatakan akhrijuh, kalau begitu keluarkan jenazah ini. Fa inni sami'tu Rasulullah, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim meninggal, fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan, lalu menyolati jenazahnya 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan terima syafaat mereka pada jenazah tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nah,
Ahibati billah rahimakumullah, ini jumlah yang lebih sedikit dari tadi. Ya, jumlah 40. Kalau ada jumlah 40 menyolat jenazah muslim, tentunya sekali lagi muslim, beriman, bertauhid, dan mereka yang menyolati juga apa? Kata Nabi, la yusyrikuna billahi syai'a, tidak berbuat syirik juga. Orang-orang yang bertauhid yang menyolati. Nah, jadi suatu keutamaan besar kalau disolati oleh orang-orang yang bertauhid, apalagi sampai mencapai jumlah 40, apalagi 100. Doa mereka akan dikabulkan sehingga akan diampuni dosa-dosa jenazah tersebut. Nah, ini syafaat, ya, syafaat dari orang-orang yang menyolati, yang bertauhid dalam jumlah tertentu. Ahibati fillah rahimakumullah, ini berarti menunjukkan kepada kita hendaknya kita bersemangat pula untuk melakukan salat jenazah, walaupun itu hukumnya fardu kifayah, yang sekarang banyak orang yakni mulai enggan untuk melakukan salat jenazah. Orang-orang awam pada umumnya, kenapa? Karena mungkin nggak bisa salat jenazah, nggak hafal doa-doanya. Maka ya hendaknya mereka menyadari kekurangan itu dan segera menghafalkan walaupun doa-doa yang pendek, agar mereka bisa menyolati jenazah, membantu saudara-saudara mereka, teman-teman mereka, sehingga biidznillah mereka jenazah tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di antara yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat adalah suatu amalan yang bisa memberi syafaat, yaitu amalan puasa dan qiraatul Quran. Puasa, amalan ini ternyata juga Allah Azza wa Jalla akan memberikan padanya kemampuan untuk kemudian memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang melakukan puasa dan amalan tersebut supaya diampuni. Demikian pula qiraatul Quran, amalan baca Quran yang dilakukan seseorang, amalan ini nanti akan diberi kekuasaan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia bisa bicara, sehingga dia bisa memintakan ampunan untuk orang yang melakukan amalan qiraatul Quran. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Quran, yakni amalan puasa dan amalan qiraatul Quran, yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, keduanya akan memberikan syafaat untuk seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa itu pun akan mengatakan, "Ay Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar, fasyafi'ni fihi." Wahai Rabbku, aku telah menghalangi dia untuk makan dan untuk syahwatnya di siang hari, maka berikan kepadaku izin untuk memberikan syafaat padanya. Wa yaqulul Quran, Quran pun mengatakan, "Mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyafi'ni fihi." Wahai Rabbku, aku telah menghalangi dia untuk tidurnya di malam hari, yakni menghalangi sebagian tidurnya di malam hari demi baca Quran. Fasyafi'ni fihi, maka berikan kepadaku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayusyafa'ani, maka Allah pun memberikan izin kepada keduanya untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkan dua amalan tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Pada hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna suratan fil Quran 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk." Artinya bahwa sebuah surah dalam Al-Quran memiliki 30 ayat. Dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sampai diampuni orang yang membacanya. Surat apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat Tabarak, yakni surat Al-Mulk, awal dari juz 29. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari dua hadis ini dan mungkin masih ada hadis yang lain menunjukkan tentang adanya syafaat dari amalan-amalan tersebut. Yang ini juga menuntut kita untuk banyak melakukan amalan-amalan itu, terutama
Kalau puasa yang wajib lebih bagus lagi ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Demikian pula memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran dan terutama surat-surat yang khusus seperti Tabarak, agar semuanya biiznillah amalan-amalan itu dapat memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah beberapa baik amalan ataupun orang-orang yang diberi izin untuk beri syafaat. Ya, kita harapkan kita dapat dari syafaat-syafaat tersebut, ya, imma untuk mengangkat derajat kita atau untuk menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian ahibati fillah rahimakumullah sementara yang kita kaji pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillah.